orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Ibu-ibu, saudari-saudari yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya coba membahas materi yaitu tentang sumpah. Sumpah. Karena ini mau juga sering terjadi di sekitar kita. Jadi inilah hebatnya agama kita, agama Islam nih. Bukan hanya mengatur tentang ibadah saja, segala macam diatur tentang kehidupan ini, termasuk tentang masalah sumpah ini ada diatur agama kita. Sumpah yaitu kata-kata yang dimulai atau diikuti dengan kalimat wallahi atau demi Allah, atau wabillahi atau watallahi. Kalau udah masuk ke kata-kata ini dalam suatu kalimat, berarti dia itu sudah dikatakan sumpah, ya kan? Hukumnya macam mana? Bahwa bersumpah itu dalam agama kita ini boleh. Boleh dalam arti tak disuruh. Tak disuruh dan tak dilarang. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, di dalam Al-Quran kita tengok banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan sumpah ini. Salah satu yang sering kita baca yaitu wal asri, demi masa, ya kan? Jadi Allah bersumpah. Jadi Allah itu pun kita tengok bersumpah dia di dalam ayat-ayatnya Al-Quran, ya kan? Wasyamsi, demi matahari. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ini sumpah Allah, ya kan? Kemudian ada lagi kita jumpai ayat yaitu surah At-Taghabun, bunyinya begini, wala tuti' kulla hallafim mahin, dan janganlah kamu mengikuti atau mentaati kulla hallafim mahin, yaitu orang yang suka bersumpah dan hina. Jadi banyak kita tengok kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang menggunakan kata halafun, itu yang berarti sumpah. Dan pada kesempatan ini tak lapar kita kemukakan semuanya, hanya beberapa saja di antaranya. Jadi oleh karena tadi sumpah itu boleh, berarti tak disuruh, tak dilarang. Tinggal lagi dalam agama kita lebih tidak dianjurkan. Makanya tadi ada kita jumpai ayat wala tuti' kulla hallafim mahin, jangan kamu taati orang yang suka bersumpah. Sebentar-bentar bersumpah, apa sedikit bersumpah. Ini makin tak dianjurkan yang seperti ini. Jadi Imam Syafi'i berkata, saya tidak pernah bersumpah dengan nama Allah, baik ketika berkata benar ataupun tidak, ya kan? Jadi kita kadang begini kan, mau kita menyampaikan sesuatu, kadang orang kurang percaya. Akibat karena orang kurang percaya itu, maka masuklah sumpah. Jadi dalam agama kita tidak dianjurkan hal yang seperti itu. Sampaikan saja, tidak percaya dia terserah, tak percaya pun terserah juga. Apalagi kalau sekadar untuk meyakinkan atau mempengaruhi orang lain. Ini termasuk perbuatan yang kurang adab dia bersumpah. Demi untuk meyakinkan orang bersumpah dia. Tak apalah seperti itu dalam agama kita ini. Begitu juga menjadikan sumpah sebagai tameng untuk melariskan dagangan atau membuat orang lain tertarik melakukan transaksi. Jadi kadang kan mau pedagang, macam mana supaya dagangannya itu laku, maka dia bersumpah, demi Allah, sekian ini kuboli tadi, jadi ku jual semua kau, balik modal saja ini. Padahal tidak, ada untungnya.
Jadi untuk melariskan dagangan tadi dia bersumpah dengan nama Allah. Jadi kata Rasul kan al-halafu mampaqatun bisil'ati muhaqqatun lil barakati. Bersumpah itu dapat melariskan barang dagangan tetapi menghilangkan keberkahan. Nah, jadi suatu dagangan yang masuk kata-kata sumpah di sana untuk melariskannya maka dia tuh hilang keberkahannya. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, kalau kita sudah melakukan sumpah, apabila sumpah itu kita langgar, maka ada sanksinya. Ya kan? Udah, kita lanjut. Jadi kalau kita bersumpah, apabila sumpah tadi kita langgar, maka akan ada sanksinya atau dalam agama kita diistilahkan dengan kafarat. Apa kafaratnya? Yang pertama yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin dengan makanan yang biasa kita makan, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin, atau memerdekakan hamba. Tak ada lagi saat ini. Kemudian bagi orang yang tidak sanggup, maka dia harus berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, jadi ini maksudnya kalau sumpah tadi kita langgar. Nah, jadi ibu yang saya muliakan, inilah kita tengok berkenaan dengan sumpah tadi. Kemudian sumpah yang mana itu yang dikenakan sanksi tadi kafarat? Yaitu orang yang sengaja bersumpah dengan maksud untuk meyakinkan orang lain tadi. Kemudian sumpah tadi dilanggarnya, maka dikenakanlah kafarat terhadap orang tadi. Iya. Nah, jadi ibu-ibu yang saya muliakan, sumpah yang dikenakan kafarat tadi itu yaitu sumpah yang diucapkan seseorang untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, baik terjadi di masa yang akan datang. Jika ia langgar, maka dia wajib membayar kafarat tadi. Kemudian ada juga suatu sumpah yang tidak wajib membayar kafarat, yaitu sumpah yang biasa diucapkan seseorang hanya sebatas untuk berkata-kata saja. Misalnya dia bercakap lillahnya cerita kuning katanya kan. Nah, ini namanya yaminul lughawi. Nah, maka sumpah yang seperti ini tidak termasuk kewajiban membayar kafarat karena dia tidak sengaja untuk bersumpah tadi. Nah, kan sering kita mendengar seperti itu kan. Lillah yang ucapkan lillah, kau tak percaya kamu? Nah, demi Allah. Bahwa yang ucapkan ini betul. Maka yang sumpah seperti ini tidak membayar kafarat. Kemudian yang kedua, sumpah palsu. Sumpah palsu itu tidak wajib membayar kafarat. Mengapa begitu? Karena sumpah palsu ini tadi dia termasuk dosa besar, maka dia tidak lagi dikenakan kafarat tadi. Karena orang yang melakukan sumpah palsu tadi itu sudah dianggap dia itu berbuat dosa besar.
Minum. Iya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kabairu, dosa besar itu adalah al-isyraku billah, mensyirikkan Allah, wa uququl walidain, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafs, dan membunuh, wal yaminul ghamus, dan bersumpah palsu. Karena sumpah palsu ini dosa termasuk dosa besar, maka dia tidak dikenakan kafarat lagi. Nah, jadi ibu-ibu yang saya muliakan, kemudian bersumpah itu tidak boleh menggunakan kata-kata selain Allah. Jadi harus ada billahi. Jadi tidak boleh demi ayahku, tak boleh begitu. Nah, harus menggunakan nama Allah dia kalau bersumpah tadi itu. Macam mana hukumnya apabila seseorang bersumpah dengan tidak menggunakan nama Allah? Nah, kan sering kita tengok itu orang bercakap ya kan, demi cahaya matahari ini, begitu katanya kan. Iya, demi cahaya matahari ini, demi ayahku katanya. Nah, jadi ibu-ibu yang saya muliakan, kata Rasul ya kan, jadi kata Rasulullah SAW, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia dihukumkan kafir atau syirik. Nah, jadi tidak boleh kita bersumpah dengan menggunakan makhluk Allah. Demi langit, tak boleh begitu. Ada ikan pelagonyo. Nggak pakai postingnya. Banyak kalau langkah ini Bu Hati. Ada kelapa. Jangan lagi ikan pelagonya. Nggak ada, kalau pun ada sedikit pun tak apa-apa itu.